Pemirsa, balon udara meledak di tiang listrik bertegangan tinggi. Perahu wisata di Waduk Kedung Gombo, Boyolali, Jawa Tengah terbalik, 9 orang meninggal dan 2 masih hilang. Euforia libur lebaran membuat warga menyerbu objek wisata. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Selamat siang Lovi. Apa saja yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Halo, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Ini selamat menghabiskan libur lebaran. Namun harus selalu ingat, masih di masa pandemi. Jadi jangan bosan-bosan Anda menerapkan protokol kesehatan. Seperti ratusan pengunjung dan pedagang sate taichan yang di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta Pusat yang dibubarkan paksa petugas karena menimbulkan kerumunan. Nah, kita juga akan hadirkan informasi lain dalam iNews siang selengkapnya. Kita awali iNews siang dengan informasi kebakaran pemirsa, di mana 2 bangunan yang dijadikan rumah dan gudang ekspedisi barang di Tebet, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membakar sejumlah bangunan beserta isinya di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik ini bermula saat gudang ekspedisi tengah kosong karena seluruh pekerjanya mudik lebaran. Api pertama kali muncul dari atap gudang ekspedisi dan langsung menyambar ke rumah warga yang berada persis di sebelah gudang. Sejumlah warga sekitar pun terpaksa mengungsi ke masjid terdekat dengan membawa barang yang dapat diselamatkan. Langsung gede ya? Cuma sebelah doang, karena sebelah. Oh, dari dua rumah ini sebelah aja yang terbakar. Kosong. Yang terbakar ini rumah apa sih, Bang? Ini paket ini. Oh, pengiriman paket. Pengiriman kayak Agok Bromo gitu. Ekspedisi. Ekspedisi, ya. Ekspedisi. Itu barangnya hangus terbakar semua ya, Bang? Mungkin hangus juga sih, orang pada ngadat, sepi, pada libur. Ini jadinya pada libur lagi kosong. Kosong. Belasan unit pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya berhasil menjinakkan api selama 1 jam. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar sebuah truk ekspedisi yang terparkir di halaman gudang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjung dan pedagang sate taichan di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta Pusat Minggu dini hari tadi dibubarkan paksa petugas gabungan. Ratusan pengunjung yang tengah asik menyantap makan malam di lokasi langsung diminta untuk membubarkan diri. Begitu juga dengan para pedagang sate taichan dan minuman ringan yang diminta segera menutup lapak dagangannya. Razia petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri sengaja digelar lantaran telah melewati batas jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro. Keberadaan mereka yang telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak adanya jaga jarak juga dianggap rentan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Pemirsa, komplotan perampok menyatroni sebuah rumah di kawasan Bintara, Bekasi Barat. Tak hanya merampok, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang ini juga memperkosa gadis di bawah umur yang sedang bermain TikTok. Warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat geger. Tak hanya merampok, komplotan pelaku juga memperkosa penghuni rumah yang baru berusia 15 tahun. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tirinya sedang bekerja. Korban sedang bermain TikTok usai sholat subuh di ruang tengah. Tiba-tiba pelaku masuk dari lubang angin dan langsung membekap korban. Setelah mengambil 2 handphone dan uang tunai, pelaku kabur melalui pintu belakang. Dan pintu belakang pun juga udah terbuka.
akhirnya saya tanya sama istri saya, ya kan apa yang terjadi, rupanya ada kebobolan, ada orang masuk, dan yang hilang HP, 2, uang. Jadi anak saya ketakutan, nangis, ya drop, sempat depresi lah. Berapa orang Pak pelakunya Pak? Untuk pelaku sih kesaksian dari anak saya cuma 1 orang. Satu orang. Petugas kepolisian mengerahkan anjing pelacak K9 Polda Metro Jaya. Anjing pelacak menelusuri mulai dari dalam rumah, belakang rumah, hingga ke dalam tol Jor untuk mencari jejak pelaku. Jejak pelaku terendus hingga ke pinggir tol Jor Bintara. Tadi dari hasil dari pengecekan memang mengarah di bagian belakang rumah, ya kebetulan di situ adalah kebun yang kemudian menyambung dengan area seputaran jalan tol. Nanti akan kita dalami lagi terkait dengan hasil dari kerjaan yang melacak tadi. Mungkin ada bukti-bukti lanjutan yang bisa kita gunakan sebagai bahan yang untuk mengungkap fakta dari tindak pidana tersebut. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah balon udara besar terjatuh dan meletus di kabel saluran listrik bertegangan tinggi di Madiun, Jawa Timur. Selain mengakibatkan padamnya aliran listrik, keberadaan balon udara seperti itu mengancam keselamatan warga. Beredar video amatir di masyarakat detik-detik ketika sebuah balon udara berukuran besar jatuh di sebuah kabel aliran listrik PLN di Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun. Suara ledakan keras sempat terdengar saat balon tersebut mengenai kabel. Belum diketahui pasti suara ledakan berasal dari sisa petasan yang ada di balon udara ataukah karena gangguan di jaringan listrik PLN akibat tertimpa balon udara jumbo. Pihak petugas unit pelaksanaan transmisi PLN Madiun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan adanya kejadian ini. Menurutnya balon udara tersebut jatuh mengenai kabel listrik PLN beraliran 20 kV dan mengakibatkan listrik di wilayah Kecamatan Dagangan Madiun sempat padam. Balon udara ini berasal dari daerah selatan tapi di luar Madiun. Menaikkan balon udara jadi tradisi masyarakat setiap tahun. Meski telah dilarang karena berbahaya bagi banyak pihak, namun masih tetap ada warga yang nekat melakukannya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Baik, dan balon udara ini ternyata tidak ada izinnya karena tadi kita lihat juga karena tidak diizinkan begitu. Selain memang mengganggu penerbangan, ini juga mengancam keselamatan warga tentunya. Betul sekali, meski ini dinyatakan sudah menjadi tradisi lebaran, tapi ini ternyata membahayakan keselamatan. Bahkan tadi tersangkut di tiang listrik, di kabel listrik dan menimbulkan ledakan. Nah, kita akan tanya pemirsa kepada Kapolres Madiun, sudah ada AKBP Bagus Wibisono di sana. Selamat siang Pak Bagus. Mas. Baik, Pak Bagus, seperti apa kronologi dari kejadian balon udara yang akhirnya meledak akibat kabel listrik ini, Pak? Kemarin hari Sabtu, tanggal 15 jam setengah 8 pagi, itu di daerah Dagangan, ada balon udara yang turun dan mengenai saluran udara tegangan menengah aliran listrik PLN. Sehingga mengakibatkan listrik padam di 3 desa, Desa Dagangan, Desa Sateng, dan Desa Geger. Untuk sementara baru listrik yang padam dan juga untuk korban jiwa dan korban material ini tidak ada. Baik, lalu saat ini apakah pihak kepolisian juga masih terus merazia lokasi-lokasi atau rumah-rumah warga biar jangan ada lagi Pak yang ternyata menyimpan balon udara ini? Untuk di Madiun sendiri tidak ada yang menerbangkan balon udara karena untuk sosialisasi sebelum bulan Ramadan, bulan puasa sudah kita lakukan. Itu bekerja sama dengan pihak PLN juga untuk ke kecamatan-kecamatan, baik itu pengetahuan tentang balon udara juga tentang layang-layang. Sehingga untuk di Madiun ini sampai sekarang tidak ada yang menerbangkan layang-layang ataupun balon udara. Karena
himbauan-himbauan yang kami lakukan itu berkaitan dengan keselamatan warga dan masyarakat di Kabupaten Madiun. Pak Bagus, mengenai izin operasional dari balon udara ini, apakah memang sudah izin begitu kepada pihak kepolisian atau memang karena tradisi setiap tahun penerbangan balon udara ini memang ada? Untuk di Madiun sendiri tidak ada yang memberikan perizinan, Mbak. Untuk perizinan penerbangan itu harus meminta ke pihak Angkatan Udara, Mbak. Jadi untuk di Madiun sendiri masyarakat cukup tertib, tidak ada yang menerbangkan balon udara, karena balon udara yang kita ketahui bersama jatuh di desa Dagangan ini asal dari wilayah selatan, Mbak, bukan diterbangkan dari Kabupaten Madiun. Baik, untuk kasus balon udara ini apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai pelaku ataupun tersangka, Pak? Untuk sementara masih kita lakukan penyelidikan, anggota Reskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan ke arah datangnya dari balon udara tersebut. Jadi sementara untuk tersangka belum ada kita tetapkan. Artinya belum ada dikantongi pelaku? Untuk pelaku kita belum, masih dalam penyelidikan, Mbak. Masih dalam penyelidikan. Ya. Baik, terima kasih AKBP Bagus, Kapolres Madiun telah bergabung bersama kami. Kita harapkan hal ini tidak terulang kembali sehingga tidak menimbulkan seperti tadi ya, yang ledakan dan bisa membahayakan warga tentunya. Pemirsa, razia petasan dan balon udara liar terus digelar petugas Polres Ponorogo, Jawa Timur. Kali ini 6 orang, 4 diantaranya anak-anak usia SD dan SMP diamankan. Dari pelaku diamankan ratusan petasan dan balon udara. Orang tua pelaku juga dipanggil polisi. Bagi sebagian warga, menerbangkan balon adalah tradisi selepas sholat Idul Fitri. Meski sudah diimbau untuk tidak menerbangkan balon udara berukuran jumbo, masih ada yang menerbangkan balon udara hingga dilakukan razia. 6 orang ditangkap oleh tim kepolisian Mapolsek Balong Ponorogo. 4 diantaranya usia sekolah dasar dan SMP. Mereka terjaring saat digelar razia petasan dan balon udara liar di Desa Bulu, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur. Dari tangan mereka disita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan beragam ukuran. 4 pelaku yang masih anak-anak ini mengaku membuat sendiri petasan dan balon udara. Harganya 1 kilo berapa? 350. Itu cuma sekilo semua itu? Masa cuma sekilo? Beserta sumbu itu 350. Uangnya patungan ini bertiga. Terkumpul berapa ratus? 500, 600? 500 punjul. 500 punjul berapa? Karena masih anak-anak, orang tua pelaku dipanggil ke kantor polisi. Hasil mengamankan pelaku juga barang bukti di Desa Bulu sekitar jam 5.30, terdiri dari 6 anak, yang 1 dewasa, yang 5 masih usia 14-15 usia anak SMP. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dari mana asal-usul dan sumber dana yang berhasil kami amankan hari ini. Guna proses penyidikan, anak-anak ini masih diinterogasi di Mapolsek Balong. Menerbangkan balon udara berukuran jumbo membahayakan keselamatan, dapat juga menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, kebakaran rumah, gangguan jaringan PLN, dan gangguan penerbangan. Meski sudah diimbau untuk tidak menerbangkan balon udara berukuran jumbo, namun masih ada saja yang membandel. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Untuk mempercepat proses pencarian 2 korban tenggelam yang belum ditemukan, petugas SAR menggunakan drone bawah air serta tim gabungan penyelam. Dalam pencarian, tim Satgas Gabungan mengalami kesulitan saat melakukan pencarian di dalam air karena banyak jaring dan tonggak kayu yang dipasang oleh petani karamba. Rekaman video amatir detik-detik perahu terbalik di objek wisata Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Kronologi insiden kecelakaan air itu berawal dari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu perahu menuju Warung Apung. Ketika perahu sudah hampir sampai, banyak penumpang yang bersuah foto di depan perahu. Perahu yang ditumpangi oleng, sehingga kapal bersama 20 penumpang terbalik.
Satu korban berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Waras Wiris Ngandong, Boyolali pada Minggu pagi tadi. Petugas kembali menemukan potongan rambut yang diduga milik korban tenggelam. Rambut tersebut sempat tersangkut di sebuah drone air milik Satgas di kedalaman 15 meter. Setelah diidentifikasi, rambut tersebut milik Destri, warga Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Namun tim SAR belum bisa menemukan titik keberadaan tubuh Destri. Petugas pun terus melakukan penyelaman sambil pemantauan dengan drone air. Seperti apa? Satu kedalaman dan banyaknya tonggak-tonggak dan jaring-jaring yang dipasang dari karamba-karamba dan itu sangat besar, sekitar 1 jari ya. Kemarin sempat satu penyelam kita luka dari UNS, sudah ke atas, sudah selesai. Kedalaman hingga berapa? Maksimal 40 meter. Korban terakhir ini ketemu di kawasan 15 meter. Selain menemukan potongan rambut, tim SAR juga menemukan baju dan sendal yang diduga milik korban perahu. Sementara ke-7 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Waras Wiris Ngandong, Boyolali, Jawa Tengah telah diidentifikasi dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Hingga saat ini 7 korban telah ditemukan dan 2 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban perahu terbalik dilanda kesedihan. Salah satu korban mengisahkan bagaimana ia bisa bertahan dan selamat. Isak tangis keluarga pecah saat satu persatu korban berhasil dievakuasi. Dari jumlah penumpang perahu 20 orang, 9 orang dinyatakan selamat dan 11 orang sempat dinyatakan hilang. Dari 11 orang tersebut, 9 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 korban masih dalam pencarian. Salah satu korban selamat, Mustaqim, menyatakan ia bertahan dengan meraih ujung kapal yang terbalik sambil menggendong anak balitanya hingga warga datang dan mengevakuasi dari dalam waduk. Tadi ikut di dalam perahu juga? Ikut, saya ini, mati saya ini. Terus yang belum diketemukan siapa nih? Adik saya sama keponakan sama anak saya 1. Yang lainnya saya juga nggak tahu. Nah ini yang kecil tadi bisa diselamatkan gimana? Ya ini tadi saya pegang terus sebelum kapal itu ini saya pegang ini terus. Tadi caranya menyelamatkan diri? Saya cari pegangan kapal itu. Berarti sempat tenggelam juga tadi? Ya sempat tenggelam. Polres Boyolali berhasil identifikasi 9 korban penumpang perahu tenggelam. Dari 9 korban, 3 orang dewasa, yakni Siti Mukaromah, Najwa Kairawilda, dan Niken Safitri. Sementara 6 korban lainnya anak-anak, Desti, Titu Mulyani, Tias Iriana, Zamzam, Jalal, dan Acex Jalil Rashid. 2 korban belum berhasil ditemukan, pencarian diteruskan dengan melakukan penyelaman. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologis terbaliknya perahu wisata yang menelan korban jiwa, sudah bersama kami ada Kepala Pelaksana BPBD Boyolali, ada Pak Bambang Sinung. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, ini hingga kini bagaimana proses pencarian yang telah dilakukan? Ya. Jadi proses pencarian kemarin sore sudah rapat, ditetapkan ada 3 hal poin, yaitu tanggap darurat 5 hari kerja, dan sampai saat ini yang dinyatakan hilang adalah 9, yang dalam hal ini tenggelam. Sampai saat ini sudah ditemukan 7, yang belum adalah 2, yaitu atas nama Jalal dan Niken Safitri. Ini masih dilakukan pencarian terus-menerus dengan SAR dan tim dari penyelam Polda dan lain sebagainya. Kami mohon doanya semoga yang 2 jenazah Jalal dan Niken Safitri ini segera bisa ditemukan. Demikian Bu. Baik, kami akan doakan Pak. Tapi bagaimana dengan kendala yang dihadapi di lapangan Pak? Apa saja kendalanya Pak Bambang? Kendala di lapangan yang pertama terkait dalam situasi di Kedungombo, itu untuk kedalaman antara 25 sampai dengan 30 meter ini, khususnya yang air itu tidak kelihatan, harus pakai senter Pak. Oleh karena itu jarak pandangnya paling pol hanya
2,5 sampai 3 meter. Demikian, Pak. Baik ya. Apakah ada kekurangan alat dalam proses pencarian, Pak? Kalau alat proses pencarian dan penyelam banyak, Bu, kaitannya dalam hal ini. Tetapi dalam hal ini adalah keterbatasan dalam hal ini penglihatan, sehingga itu menyulitkan untuk pencariannya. Demikian, Bu. Sampai kapan proses pencarian akan dilakukan, Pak? Jadi untuk rapat kemarin sudah ditetapkan tanggap daruratnya adalah 5 hari kerja. Nanti kita evaluasi kalau sebelum 5 hari kerja itu sudah ditemukan 9 jenazah berarti sudah selesai. Tinggal 2, alhamdulillah. Ini kami mohon untuk didoakan semoga cepat selesai. Sehingga tanggap daruratnya 5 hari kerja, Pak. Baik, kita akan doakan semoga semua penumpang kapal ini bisa ditemukan apapun kondisinya. Terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, euforia libur lebaran membuat warga menyerbu berbagai objek wisata yang tetap dibuka di berbagai daerah. iNews Siang akan kembali sesaat lagi.